Utruja. Kaget saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Adit Bu dari program Metropolis Jak TV. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Bu Laili. Bu Laili, Ya, Bu. selamat datang di SDIT Tahfiz Utruja. Utruja. Iya. Wah, menarik. Saya boleh sambil ngobrol Bu? Monggo, Boleh masuk nggak, Bu? silakan. Oh iya. Apa saya di sini Lupa. aja Bu? Bisa cuci tangan dulu Pak? Oh, boleh. Apa udah Boleh. cuci tangan tadi? Nggak apa-apa, saya Iya. cuci tangan dulu. Silakan. Protokol kesehatannya Iya, harus ditegakkan. betul. Bu, saya udah cuci tangan. Ya, alhamdulillah. Protokol Bersih. kesehatan Silakan. harus kita jalanin Iya, terus. betul sekali. Masya Insya Allah, saya senang Allah. banget hari ini Bu. Alhamdulillah, saya juga senang ada tamu jauh. Bu Laili, Istimewa. Bu Ya. Laili, yang bikin saya tertarik awal nama TK-nya Bu, nama SD-nya apa nih Bu? SDIT Tahfiz Utruja. Utrujah artinya apa Bu? Itu Nah, dulu, saya pengen tahu tuh. Jadi Saya menarik sebenarnya Utruja itu sejenis buah-buahan. Jadi buah yang rasanya manis, baunya harum. Nah itu kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya. Nah, jadi memang ada 3 golongan orang. Jadi ada orang mukmin, tapi dia nggak suka baca Quran. Nah, tapi ada orang yang nggak mukmin nggak baca Quran, itu seperti buah yang busuk. Nah kalau ini Utruja itu adalah buah yang orang mukmin yang baca Quran terus, sering baca Quran, cinta Quran. Nah itu Utruja. Makanya kalau di Indonesia itu diumpamakan buah jeruk. Nah kan harum baunya, atau buah mangga gitu ya, itu boleh ya. Jadi baunya harum, rasanya manis. Mantap. Itu maunya gitu. mengibaratkan Muslim yang seperti itu ya Bu. Nah seperti itu. Berarti sesuai dengan hadis. Latar belakang nama ya, berharap murid-muridnya menjadi Muslim yang manis juga, yang Betul, hafal Quran, yang insya cinta Allah. amalan-amalan sunnah Ya, Nabi gitu ya Bu ya. Betul, seperti itu. Nah Bu, ini SDIT, berarti tambah T lagi dong Bu ya? SDITT. Iya betul. T-nya Itu jadi gimana 2 Bu ya. ceritanya, berdirinya udah berapa tahun? Gitu. Iya. Kalau berdirinya kan ini baru 2 angkatan ya, kelas 1 dan kelas 2, jadi 2019. Ya, jadi
Kalau SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu itu sebenarnya udah banyak Udah ya. banyak. Lagi di Depok juga ada banyak. Nah, tapi kalau kita melihat tahfiznya nih, nah, jadi sebenarnya SDIT yang lain juga ada program tahfiznya, tapi tidak di Kedepankan. seperti itu. Jadi bukan jadi target Fokus. utama. Tapi kalau kita maunya ini kayaknya semua anak-anak dan kita yakin deh, kayaknya semua anak itu kalau dibiasakan dari kecil, nah itu insya Allah tuh menghafal itu akan mudah gitu ya, menghafal, memahami, mencintai gitu ya, mengamalkan pastinya gitu ya Quran. Makanya kita tambahin tahfiz, utruja. Nah, kenapa SDIT? Ya itu tadi karena kita tetap memakai kurikulum dinas pendidikan nasional, ya pakai tematik ya, seperti itu. Itu, oh jadi saya Bu Laili, Ya. di sini selaku apa Ibu? Saya wakil kepala sekolah ya. Wakil Kebetulan kepala sekolah. kepala sekolah lagi berhalangan berarti, ya. berarti Maaf, ya. di sini yang membedakan SD di sini adalah mengedepankan hafalan Qurannya. Ya. Tapi ada nggak sih Bu mata pelajaran yang umum di luar? Ada? Ada. Jadi Tetap- kita tetap ikut ujian nasional, misalnya ada ya aturan pemerintah apa kita tetap ikut. Jadi kita juga mengurus izin operasional juga. Ya, jadi resmi dinas pendidikan juga dan kita udah juga ke dinas pendidikan Kota Depok ya udah. Tapi tinggal untuk izin operasional itu harus nunggu bangunan yang fix gitu ya, kan memang harus sekolah di tanah Fasos, Fasum gitu ya. Jadi kita udah dinas Udah mengurus izin. Sudah. Tapi proses izin masih proses. operasional, ya gitu. Bu, Mohon doanya. Wow, Biar sangat, saya lancar. sangat mendukung, Ya, seneng banget nih. iya, mudah-mudahan. Bu, ini kan di dalam komplek. Ya, Apakah sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak di komplek ini atau orang lain, orang luar komplek boleh sekolah di sini? boleh terbuka. Iya, kita terbuka untuk semuanya, silahkan aja. Tapi memang kan kita punya visi dan misi itu tadi. Tahfiz itu kan ada kepanjangannya kan. Nah, artinya kita juga punya target-target. Ya selain pelajaran umum pastilah ya standar dinas pendidikan. Kita juga ada tahfiznya ini nih. Nah, itu orang tua juga kan ya pendidikan itu sebenarnya keberhasilan itu sekolah, orang tua dan anak gitu ya. Jadi tiga-tiganya kan. Iya. Nah, makanya kita juga minta dukungan dari orang tua. Jadi jadi memang kita punya target lulus SD ini minimal 6 juz misalnya gitu. Nah, itu jadi siap nggak orang tua karena memang hafalan itu memang di sekolah ya kita mengajarkannya, anak-anak juga sama teman-temannya lebih semangat gitu ya dan sebagainya. Tapi memang di rumah juga ada diulang lah gitu kan, di murojaah gitu. Berarti emang, marojaah itu mengulang? Murojaah, ya murojaah. Berarti emang ya harus saling bantu di sekolah juga, Juga. muridnya juga, yang Iya. di rumah juga. Iya. Nah, yang bikin saya penasaran Bu, katanya berdirinya sekolah ini Iya. atas dasar ya bareng-bareng sama warga di sini. Iya, betul. Itu didukung gimana? warga. Saya penasaran makanya gimana awalnya kok bisa udah kita bikin sekolah aja, itu kan gimana biasanya? Iya, mungkin awalnya sih jadi memang sekolah perumahan ini ya, perumahan Koryatus Salam Sani ya, itu memang sebenarnya kita pengennya membuat komunitas madani istilahnya ya. Jadi kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah gitu ya saat membangun kota Madinah gitu kan. Nah, salah satunya jadi kita lihat gini, di sini tapi memang developer awalnya memang menjanjikan artinya nanti akan ada TK, SD gitu ya. Tapi kita juga nggak pasif nungguin developer ya. Yep. Ya akhirnya warga di sini pertama TK dulu nih didirikan di sini. Jadi karena banyak anak-anak kecil ya. Nah, gitu. Jadi TK-nya itu TK udah berjalan 5 tahun ya, 5 tahun lebih malahan itu. Nah, sesudah itu oh iya ya SD-nya juga kan karena developer juga menjanjikan dan kita juga warga aktif gitu. Jadi mendukung. Dan ini program Ramadannya aja bisa dilihat kan di depan itu tadi di depan perumahan ini ya. Jadi kita full juga dari sebelum Ramadan ini, pawai apa dan sebagainya. Nanti ketika Ramadan dan sesudah Ramadan. Nah, ini semua kita ya saling sinergi ya dengan program-program di perumahan ini, dan kita juga satu yayasan gitu. Jadi cuma ada satu yayasan di perumahan ini ya, Yayasan Madani Koryatus Salam, itu membawahi TK, SD, DKM juga. Di sini ada rumah Quran, ada Berarti TPQ gitu. Nggak menutup kemungkinan nanti jadi besar dong di Iya, yayasan ini, Bu. amin. Amin ya Allah. Terus Yang Bu, nah penting berarti barokah. kalau semua warga di sini emang didirikannya SD ini atas dasar suara dari semua warga di Dukungan, sini, iya, betul. berarti nggak ada halangan dong Bu masalah izin di sini. Alhamdulillah, kalau izin warga nggak ada halangan. Semua mendukung malah. Iya, alhamdulillah.
Ya, kita didukung penuh ya. Cuma memang kan orang tua punya pilihan ya sekolah kemana, atau kadang-kadang anaknya ingin di mana silahkan aja gitu kan. Ya, tapi insya Allah kita nggak ada masalah sih kalau ke lingkungan gitu, didukung semuanya. Dukung semua. Alhamdulillah. Amin. Dan bangunan Bu difasilitasi sama yayasan atau emang gimana? Ya, ada di kan biasanya kan sekolah itu memang harus dinaungi yayasan, harus resmi ya. Itu kita ini kebetulan ada yang minjemin juga ya, ya ada yang boleh silahkan dipakai gitu kan. Nah, tapi kita memang izin operasional memang harus membuat di tanah Fasos itu. Karena emang di apa? Di pemerintah harus ada standarnya harus betul. Kalau SD, kalau TK mungkin masih bisa ya, di rumah aja gitu. Ya, jadi itu sedang berproses, semuanya sedang berproses lah. Bu, kalau metode pembelajaran di sini seperti apa sih Bu? Metodenya, nah makanya Utrujah itu sebenarnya juga sebuah metode tahfiz ya. Nah, jadi awalnya kita itu mengikuti pelatihan yang diajarkan oleh Ustadzah Sarmini, Dr. Sarmini namanya. Nah, beliau tuh mengajarkan metode Utrujah gitu. Nah, tapi Dr. Sarmini itu di sana di Jakarta di daerah mana tuh lupa. Nah itu tapi beliau cuma bikin pesantren, jadi nggak ada pelajaran umumnya. Jadi untuk tahfiz aja. Jadi yang masuk tuh tahfiz aja, Quran full gitu. Nah kemudian makanya kita belajar metodenya. Nah kenapa kita nggak memadukan sih dengan SDIT gitu ya, dengan pelajaran umum. Jadi orang tua kan inginnya pelajaran umum juga nggak ketinggalan, tapi juga dibarengi dengan tahfiz Quran ini, hafalan Quran ini. Makanya metodenya ada Utrujah. Ya, jadi metode Utrujah itu memang dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Jadi anak-anak itu nggak lama gitu ya belajar baca Quran, tapi sesuai standar insya Allah gitu. Nanti ada tenaga pengajarnya kan Bu? Ya boleh, nanti ditanya. Saya mau tanya, penasaran saya. Ya ada guru Al-Qurannya ada. Jadi di sini ada wali kelas, ada kan murid-murid sini juga. Makanya seru ya Bu. Iya. Terus? Jadi ada wali kelas yang pelajaran umum, tematik. Ya nanti ada guru Quran juga ada. Iya. Nah Bu Laili, tadi saya hampir lupa nih mau nanya tenaga pengajarnya tuh Bu. Ini di sini kan tahfiz Quran fokus, ya pasti tenaga pengajarnya udah pasti hafal Quran dong. Iya insya Allah. Tapi kalau masalah mata pelajaran umumnya gimana? Apa ada guru lain atau memang satu guru? Ada, jadi kan satu kelas itu kalau kita ada 10 anak itu satu guru Quran gitu, harus gitu. Jadi untuk menjaga ini ya standar hafalannya ini ya, gitu. Biar fokus gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang kan ada siswanya baru 12 orang yang satu kelas. Jadi satu guru wali kelas itu untuk mengajar tematik ini dan satu guru Al-Qur'an ya untuk bidang Qur'annya. Jadi berarti dipisah, dua guru. Pisah ya. Mata pelajaran umum ada sendiri, sendiri, Qur'annya juga sendiri. Sendiri. Ya. Oh, seperti itu. Iya, karena memang harus fokus ya.